Oke. Jadi hari ini kita akan membahas penentuan model terbaik ya dari berbagai variasi model gitu ya. Jadi nanti di dalam penelitian Anda gitu ya, atau dalam masalah apapun ya, bagaimana kita mengembangkan suatu model ya. Model ini banyak variasinya ya, sebagaimana yang sudah kita sampaikan di awal gitu ya. Hanya di sini masalahnya bagaimana kita menentukan model yang terbaik ini gitu ya. Baik, jadi kita review sebentar ya bahwa di dalam kasus ini, model ini kan hanya merupakan abstraksi dari realitas ya. Tentu saja tiap peneliti ya, tiap ekonom ya bisa saja merefleksikan fenomenanya gitu ya. Artinya fenomena ini direfleksikan dalam suatu model yang bisa berbeda ya. Tidak harus sama, hanya kita mencari model mana yang terbaik gitu. Oke. Nah, jadi ingat sekali ya di dalam model ini, error ini harus apa? Merupakan komponen yang non sistematik ya, tidak berpola gitu ya, dan berusaha sekecil mungkin gitu ya. Dan kita ingat ketika membuat model, mengembangkan model ya, jadi seninya ini sebenarnya yang pertama jangan langsung ke pendekatan statistik dulu ya. Jangan langsung misalkan menggunakan weighted least square ya atau two state least square. Kita lihat dulu gitu ya, error ini sumbernya dari mana gitu. Apakah ada kesalahan pengukuran ya di dalam model kita gitu, atau mungkin proxy yang kita gunakan keliru ya. Kemudian mungkin ada ini bentuk fungsi model yang lebih baik ya dari model yang kita kembangkan, atau mungkin ada variabel lain yang relevan ya tapi belum masuk di dalam model ini. Nah itu ya barangkali beberapa hal yang bisa kita perhatikan ketika kita memilih model yang terbaik ya. Atau mungkin ada faktor yang lain yang belum terpikirkan ya, seperti dengan kasus pandemi sekarang gitu ya, apa yang kita ramalkan kemarin itu semuanya salah gitu ya. Oke. Jadi inilah yang akan kita gunakan dalam mengembangkan suatu model ya. Oke. Nah, di dalam mengembangkan model nanti di dalam pengujiannya gitu ya. Jadi sekali lagi bukan hanya menguji tentang koefisien atau parameter koefisien model saja ya. Jadi ini kan main hipotesisnya ya. Hipotesis penelitiannya kan tentang apa? Koefisien beta ini. Apakah beta ini lebih besar atau lebih kecil dari nol ya, pengaruhnya positif atau negatif gitu ya terhadap suatu respon misalkan ya. Oke. Kemudian nanti ya sebelum kita menguji hipotesis tentang koefisien model ini ya, kita harus lihat dulu ya, ada asumsi tambahan karena setiap model di dalam ekonometrika itu atau dalam model ekonomi ya, selalu ada asumsinya gitu ya. Nah asumsi ya sekali lagi pernah saya sampaikan, asumsi dari model ekonomi ini ya didekati dari errornya gitu ya. Jadi ini sebagai seolah additional hypothesis ya, auxiliary hypothesis ya, hipotesis tambahan saja gitu. Sehingga nanti ketika kita mau menguji suatu model ini gitu ya, kemudian kita lihat asumsinya. Nah, kalau asumsinya ini tidak dipenuhi, misalkan ya, kalau asumsinya ini tidak dipenuhi, maka kita tidak bisa menguji koefisien ini. Ya. Sehingga nanti kita lihat gitu ya. Dilihatnya adalah bagaimana kita memodifikasi model ya melalui perbaikan sumber error yang tadi kita bahas tadi ya. Nah, begini seterusnya. Kecuali kalau misalkan saja katakanlah asumsi dari model yaitu errornya memenuhi asumsi dari Gauss-Markov gitu ya, yaitu ragamnya homogen, tidak ada autokorelasi gitu ya, kemudian memang linier antara X dengan error ini tidak berkorelasi gitu ya, maka baru kita bisa menguji main hipotesisnya. Jadi hipotesis penelitiannya tadi gitu ya. Kemudian kalau hipotesisnya diterima, misalkan hipotesis penelitian nih, bukan hipotesis statistik ya. Kalau hipotesis statistik itu kan ada dua H0 dan A1 ya. Jadi kalau hipotesis penelitian Anda ini didukung oleh data empiris, berarti kan stop nih. Ya, biasanya Anda senang ya, langsung dibahas ya, kemudian implikasinya bagaimana dan langsung membuat semacam kesimpulan dan rekomendasi ya dari hasil model yang Anda kembangkan ini. Kalau hipotesis penelitiannya diterima gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan saja tadi tentang belanja modal akan mengurangi kemiskinan misalkan ya. Pernah juga penelitian ya tentang masalah ekspor Indonesia ya, penelitian dulu saya misalkan saja wood income gitu ya. Wood income itu pengaruhnya positif ya terhadap ekspor kita ya. Tentu saja kan kalau misalkan income dunia ini meningkat gitu ya, ekspor kita harusnya naik gitu kan ya. Tapi katakanlah ternyata
pengaruhnya negatif dan signifikan gitu. Nah, Anda jangan langsung berhenti di sini gitu ya, karena tidak sesuai hipotesis penelitian kita. Artinya hipotesis penelitian kita kan diturunkan dari berbagai kajian teori gitu ya. Anda jangan langsung menyatakan wah ini teori ini salah, bukan gitu ya. Karena pada dasarnya di sini jika hasil statistik uji ya, menunjukkan bahwa hipotesis utama, main hypothesis atau hipotesis penelitian ini ditolak, ini belum cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa hipotesis tersebut benar-benar ditolak. Ya. Karena kerangka pengujian hipotesis tersebut gitu tergantung dari cara bagaimana peneliti memformulasikan hipotesis tersebut ke dalam koefisien parameter model gitu ya. Jadi di sini nanti kita lihat gitu ya, tiap orang itu bisa berbeda yang membuat modelnya gitu. Oleh karena itu gitu ya, jangan langsung berhenti di sini ketika hipotesis penelitian kita ditolak gitu ya. Coba lagi, bagaimana cobanya? Yaitu ya, karena kemungkinan setiap model itu pasti ada errornya gitu. Bagaimana memperkecil error ini gitu ya. Nah, tadi kan sudah kita bahas gitu ya, apakah mungkin ada proxy yang lebih baik atau mungkin ada kesalahan pengukuran gitu ya. Dan seterusnya dilihat di sini. Jadi pernah dialami oleh saya ya ketika ternyata pengaruh wood income ya, income dunia di sini meningkat, ternyata ekspor kita turun ya. Nah, ini aneh gitu kan ya. Kenapa bisa begitu? Nah, ketika kita modifikasi waktu itu ya, saya tidak menggunakan ini. Mungkin barangkali proksinya yang saya salah gitu ya. Karena di dalam apa namanya perdagangan kita gitu dalam international trade di sini kita kan tidak berhubungan dagang dengan semua negara gitu ya. Jadi waktu itu ketika saya kuliah tahun berapa ya? Tahun 93 sampai 97 ya. Nah, itu bagaimana caranya gitu? Kan kalau kita langsung saja ini frustasi juga kan? Bisa di-challenge kan sama dosen pembimbing kita misalkan, masa wood income naik, ekspor kita turun gitu? Atau kalau wood income ini turun, misalkan saja dalam pandemi ini, turun gitu. Kenapa kok ekspor kita naik? Bagaimana penjelasannya misalkan ya? Nah, waktu itu saya proksinya bukan dari wood income adalah total pendapatan dunia dijumlahkan gitu ya. Tapi pendapatan untuk negara-negara yang merupakan partner dagang kita saja gitu. Jadi major trading partner dari Indonesia saja gitu ya. Misalkan ya Jepang, Belanda gitu ya, Amerika. Pokoknya yang mempunyai hubungan dagang ya terutama yang besar dengan apa? Dengan kita gitu. Nah, waktu itu setelah saya mencoba memperbaiki ya sumber error tadi dengan mengganti proxy dari variabel wood income gitu ya. Nah, ternyata ketika di sini itu pengaruh daripada wood income jadi positif gitu. Nah, itu kadang-kala seni di dalam membangun model itu seperti itu. Jadi kembali lagi ya, ini adalah seni dalam mengembangkan model. Jangan langsung menggunakan pendekatan statistik dulu ya. Jadi karena pada dasarnya kan model ini abstraksi atau penyederhanaan dari apa? Realitas ya. Oke. Nah, jadi nanti ketika melihat apakah residual ini merupakan white noise error gitu ya, atau mungkin dalam konteks time series adalah stasioner gitu ya, maka di sini nanti errornya seperti ini gitu ya. Errornya adalah yang seperti kanan atas ini gitu ya. Tapi kalau selain ini, misalkan yang ini non-linear, hingga bebas, ini ragamnya heterogen gitu ya. Nah, di sini adalah kalau errornya berpola seperti ini ya, bisa dengan X, bisa kalau X-nya banyak bisa dengan dugaan ya. Bisa dengan dugaan. Kalau data deret waktu dengan T misalkan ya. Bisa ya berbagai variasi yang bisa kita coba bagaimana keragaman error tadi ya. Jadi kalau misalkan saja dalam time series stasioner ini ya, dalam kondisi seperti ini, artinya model dalam keseimbangan jangka panjang. Ya. Kapan saja bisa kita gunakan gitu ya. Itu poinnya ya, sekali lagi di dalam seni mengembangkan model ya. Contoh saja ya yang kemarin kita bahas ya. Oke. Nah, tentu saja dalam menguji asumsi ini banyak ya cara menanganinya ya. Anda sudah kita bahas ya di pertemuan kedua dan ketiga ya. Itu juga evaluasi dari uji asumsi dari dalil Gauss-Markov. Oke. Nah, untuk contoh misalkan saja yang kemarin ya, tentang data 30 minggu terakhir permintaan deterjen ya, yang baru diintroduksi di sini,
Misalkan saja kita lihat ya, ini modelnya ya, saya kira ini nggak perlu saya ulangi. Di sini beberapa istilah Anda harus pahami lagi. Nah, ketika misalkan saja modelnya ini ya, model ini kan cukup ini ya, cukup baik menjelaskan apa keragaman daripada permintaan tadi ya. Model ini bisa menjelaskan keragaman dari model permintaan. Kenapa bisa menjelaskan di sini ya? Yaitu dari uji F-nya kan, ya, uji F-nya. Berapa persen keragaman demand yang bisa dijelaskan? Yaitu dari 91,47%. Artinya kalau bisa menjelaskan keragaman dari permintaan, berarti minimal ada satu faktor yang mempengaruhi. Yang mana yang mempengaruhi gitu ya? Nah itu dari apa? Uji T-nya gitu ya. Mana P value yang signifikan? Oke lah, katakanlah misalkan saja kalau kita lihat di sini, kalau menggunakan uji dui arah ya, two-way test di sini, ini memang tidak signifikan kalau menggunakan 5% gitu ya. Nah, tadi kan sudah kita bahas, kalau tidak signifikan ya, jadi kalau tadi tidak signifikan gitu, kita lihat nih, kalau tidak signifikan artinya tidak didukung ya, kita lihat lagi gitu ya. Nah, mungkin ada apa sumber error yang bisa kita perbaiki. Nah, dalam kasus ini perbaikannya misalkan dalam bentuk fungsinya ya. Misalkan tadi dalam kasus tadi ya, kita ganti nih bentuk fungsinya. Kalau yang ini adalah linear gitu ya. Nah, kita dekati misalkan saja modelnya adalah dikaitkan dengan model apa modelnya tentang apa yang tadi ini ya, kita ganti dengan model apa logaritma ya. Jadi kalau kita menggunakan model logaritma nih ya, ln D, ln P semua dilonkan gitu ya, sehingga sebenarnya koefisiennya ini adalah merupakan elastisitas gitu kan. Nah, bagaimana nilainya ketika kita menggunakan ini gitu kan. Nah, ternyata ini R kuadratnya lebih tinggi dibandingkan yang tadi nih. Ya, dibandingkan yang ini, kalau ini 91,47, yang ini adalah 91,88. Dan P-value-nya gitu ya, untuk T tadi, apakah ada kenaikan per minggu gitu ya, di sini signifikan nih, 0,027 gitu ya. Ya khawatir barangkali dosen pembimbing Anda melihatnya, ya udahlah nggak usah ke arah sekali, langsung aja lihat dari output-nya gitu ya. Nah ini kan lebih signifikan. Ini lebih baik. Nah inilah yang tadi ya, cara pendekatan ketika tidak signifikan, coba lagi ya. Barangkali misalkan dalam konteks ini, bentuk modelnya yang tadi linear, ya, sekarang mungkin modelnya tidak linear, artinya model multiplikatif gitu ya. Jadi seperti ini sebenarnya modelnya nih, ya, yang dulu di awal kita bahas tadi ya. Jadi bukan linear seperti nomor 3 ini gitu ya, tapi multiplikatif gitu ya. Sehingga koefisiennya ini ya dapat kita interpretasikan sebagai apa? Elastisitas gitu ya. Nah, karena bisa diinterpretasikan sebagai elastisitas, berarti koefisiennya itu adalah langsung sebagai apa? Ya, kemarin sudah kita bahas ya. Ketika di sini semua ini signifikan, kalau kita mencari faktor mana yang paling berperan, langsung saja dilihat dari koefisiennya. Yang paling besar adalah yang paling berperan ya, karena koefisien ini sudah kita interpretasikan sebagai apa? Elastisitas gitu. Jadi mudah nih ketika mendapatkan model ini ya, koefisiennya itu langsung bisa kita interpretasikan sebagai elastisitas gitu. Berbeda dengan model yang aslinya. Kalau model yang aslinya koefisien ini bukan elastisitas gitu. Ya, meskipun kita bisa saja menggunakan apa? Standardized koefisien ya, menggunakan beta nih gitu ya. Kalau di starter tinggal dikasih koma beta langsung keluar gitu kan ya. Jadi sebagaimana yang pernah kita bahas untuk melihat faktor yang paling berperan ya, yaitu bisa menggunakan apa? Standardized koefisien dengan apa? Elastisitas gitu ya. Nah, itu yang bisa kita pakai gitu. Sehingga ketika kita mendapatkan model yang terbaik seperti ini gitu ya, ini sudah termasuk ini elastisitas, sudah cukup gitu. Sudah cukup, kita tidak perlu lagi memodifikasi untuk mencari elastisitas ya. Misalnya, kalau untuk data yang ini gitu ya, untuk mencari elastisitas gitu ya, ini koefisien ini bukan elastisitas, yaitu kita hitung dengan apa elastisitas ini. Ya, di koefisiennya yaitu minus 5,033 dikali dengan apa? Rata-rata daripada X-nya yaitu 127 ya, dibagi dengan rata-rata dari apa? Y-nya gitu ya. Sebagaimana yang kita bahas tentang apa elastisitas itu apa namanya rumusnya ya.
Jadi dikali rasio daripada rata-rata X dibagi rata-rata Y. Nah inilah elastisitas, harus dihitung lagi ya. Tapi kalau kita menggunakan model multiplikatif seperti ini gitu ya, seperti yang ini yang nomor 4 ini ya, kemudian kita transformasi dengan logaritma ya, ini sudah bagus ya, lebih baik, R kuadratnya lebih baik, semuanya signifikan ya, kemudian koefisiennya juga mudah langsung diinterpretasikan sebagai elastisitas ya. Karena seringkali di dalam penelitian ya, pertanyaan kita ini sekaligus untuk menjawab mana yang paling berperan gitu ya, mana yang paling berperan. Nah, itulah ya bagaimana seni di dalam apa? Mengembangkan model gitu ya. Contoh lain misalkan saja ya, di dalam seni mengembangkan model ini bisa saja mungkin modelnya itu katakanlah Anda melihat didekati dengan model persamaan simultan gitu ya. Karena kan pada dasarnya bukan hanya harga mempengaruhi permintaan, tapi permintaan juga bisa mempengaruhi harga ya, sehingga harus didekati dengan persamaan simultan. Ya, ini juga Anda sudah bahas ya, sudah kita bahas terkait dengan model persamaan simultan. Itulah ya seni membangun model ya, atau seni di dalam memilih model yang apa? Yang terbaik ya. Nah, tapi sebagai rule of thumb-nya gitu ya, pendekatan praktisnya lah ya, cara praktisnya ini mana yang terbaik? Ya pertama asumsinya harus dipenuhi. Kemudian R kuadratnya tinggi dan signifikan ya, tapi tentu saja ketika membandingkan memakai adjusted R square ya. Kemudian banyak koefisien yang signifikan gitu ya, seperti tadi kan koefisiennya semua signifikan ya, yang model dengan logaritma. Kemudian interpretasinya juga harus logis ya, jangan sampai yang pengaruhnya positif, ya tiba-tiba hasilnya negatif dipaksakan ya. Seperti tadi pengaruh wood income ya, harusnya kan positif terhadap ekspor kita gitu ya. Ketika negatif jangan dipaksakan gitu, jangan dipilih model ini gitu. Nanti Anda dapat susah itu dengan pertanyaan baik dalam seminar, dalam ujian gitu ya. Kemudian dipertanyakan juga nanti disertasinya seperti itu ya. Jadi yang logis gitu ya, Anda bisa menjawab, membahas dari hasil dugaan model ini dengan software apapun yang Anda gunakan. Okay? Nah, contoh lain misalkan saja ya. Ini seorang peneliti misalkan mempunyai hipotesis ini ya, bahwa produksi non pertanian ya dalam sektor industri tergantung daripada stok kapital nih, stok kapital ya, kemudian tenaga kerja yang digunakan dan bahan baku impor gitu ya. Untuk industri kan kita masih banyak ya tergantung dari bahan baku impor gitu ya. Nah, berdasarkan data time series katakanlah 40 terakhir diperoleh dugaan seperti ini ya. Yang di bawah ini adalah P value ya. Jadi kalau P value ya sekali lagi kita tidak perlu lagi ya lihat tabel T, langsung saja signifikan atau tidak. Nah, kalau kita lihat tentang labor ya. Labor di sini signifikan ya. Capital kalau 5% nggak signifikan. Tapi kalau kita hipotesis penelitiannya bahwa makin tinggi stok kapital yang digunakan, ya, maka makin tinggi output, berarti ini sebenarnya signifikan. Ya. Karena P-value-nya ini setengah dari ini. Ya. Jadi sebenarnya 0,32 ini. 0,032 gitu. Kalau uji ekara, one way test gitu. Nah sekarang kita lihat ya, bagaimana bahan baku impor. Nah, bahan baku impor ini jelas ini tidak signifikan ya. Kalau tidak signifikan berarti hipotesis penelitian ini apa? Nah, ditolak kan ya. Tadi sudah kita bahas nih. Bagaimana kalau misalkan saja mean hipotesis kita ditolak ya. Jadi tadi kita lihat di sini ya. Ketika mean hipotesis kita ditolak ya, misalkan di sini ini ketika ditolak gitu ya. Nah, kita jangan langsung bahwa wah teori ini salah nih. Hipotesis penelitian kita nggak didukung. Nanti dulu coba lagi gitu ya. Coba lagi kira-kira sumber error mana yang bisa kita perbaiki gitu ya. Nah, di sini ya mencoba model tadi sebenarnya mungkin dari nomor 3 nih. Ada variabel yang relevan tidak dimasukkan di dalam model ya. Misalnya ya di sini kalau kita lihat ya fungsi produksi yang tadi misalkan ya fungsi produksi yang tadi di sini belum menunjukkan technological improvement ya, belum menunjukkan technological improvement sebenarnya ya. Sehingga kalau misalkan saja kalau kita lihat 10 tahun dan sekarang 10 tahun yang lalu dengan sekarang nih katakanlah jumlah labornya ya
M dan K-nya sama, berarti hasil outputnya apa? Sama gitu. Padahal gitu ya, satu tenaga kerja 10 tahun yang lalu dengan satu tenaga kerja tahun sekarang, mungkin produktivitasnya berbeda gitu ya. Marginal productivity of labor-nya bisa berbeda gitu ya. Oleh karena itu ya, ketika Anda melihat bahwa hipotesis penelitian Anda ini ditolak, tidak didukung ya, Anda jangan puas dulu gitu ya. Coba lagi tadi ya. Misalkan dalam konteks ini bagaimana kalau memasukkan technological improvement ya. Jadi ini berkaitan dengan omitted relevant variable. Misalnya technological improvement yang katakanlah menghemat tenaga kerja ya. Anda kasih kali T di sini L-nya gitu kan. Ya, jadi kalau kali T ini dengan T bertambah, dengan waktu bertambah nambah 1 tahun nih. Setelah 1 tahun gitu kan, atau mungkin barangkali setelah 2 tahun, T-nya 2 misalkan aja ya. Maka di sini tenaga kerja yang sama yang digunakan tahun lalu gitu ya, itu produktivitasnya bisa berbeda itu. Ya. Jadi ini yang namanya labor saving ya. Artinya dengan waktu bertambah, kemungkinan untuk output yang sama, menghasilkan output yang sama, kita perlu tenaga kerja yang apa? Tidak perlu banyak-banyak gitu kan. Nah, itu yang namanya labor saving. Begitu juga Anda bisa mencoba ya fungsi tadi gitu dengan menambahkan apa? Bagaimana kalau capital saving gitu ya? Banyak beberapa technological improvement yang apa? Bisa menghemat tenaga kerja modal ya. Ya bisa menghemat mesin gitu dengan penemuan mesin yang lebih efisien dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini kali T di sini gitu. Ya, sehingga kalau kita lihat dengan T ini untuk tahun depan ya untuk menghasilkan output yang sama, mungkin stok kapitalnya tidak perlu banyak-banyak gitu kan. Begitu kan logikanya. Tapi bisa saja model ini technological improvement-nya netral gitu ya. Bisa dua-duanya gitu ya, labor saving dan capital saving ya. Bisa dua-duanya kita masukkan gitu. Atau netralnya ini bisa saja kita masukkan di luar dari KL di sini, misalkan langsung di apa? Log D di sini gitu. Ya. Nah, saya pernah melakukan model seperti ini ketika ditambahkan dicari dari 3 alternatif model ini, ternyata yang lebih baik itu adalah yang labor saving di kita nih. Ya, signifikan ya labor saving gitu. Artinya technological improvement ya di kita ini ya waktu itu tahun berapa saya penelitian di tahun 97 gitu ya. Benar-benar mengarah ke penghematan tenaga kerja ya. Kalau menghemat tenaga kerja artinya ini hati-hati gitu ya bisa menimbulkan pengangguran kalau tidak didukung dengan berbagai kegiatan atau alternatif pekerjaan yang lain gitu ya bagi tenaga kerja yang digantikan dengan mesin itu gitu kan seperti itu. Jadi ini ya beginilah seni di dalam membangun model gitu ya. Oke. Nah selain itu barangkali mungkin ya ini beberapa model ya untuk menafsirkan elastisitas ya. Jadi kadang-kala di dalam model ini usahakan kita bisa menafsirkan elastisitas ya. Karena ini yang lebih dikenal dibandingkan standardized coefficient ya. Jadi ketika kita melihat elastisitas, kita bisa langsung faktor mana yang paling berperan ya. Ini beberapa contoh yang bisa Anda refer, ya bisa Anda acu gitu ya. Nah, contoh juga misalkan saja di dalam model ini ya, di dalam seni model ya, misalkan di buku saya itu kan ya, kita mau menguji misalkan saja kecenderungan konsumsi marginal atau marginal propensity to consume, ini akan berkurang dengan meningkatnya pendapatan. Artinya kalau pendapatan naik ya, misalkan saja nih, ini pendapatan, ini konsumsi. Kalau pendapatan naik gitu ya, ini tambahan konsumsinya semakin berkurang gitu ya. Nah ini juga jangan langsung menggunakan model linier. Ya. Kalau model linier akan banyak lagi yang harus kita kerjakan. Mungkin barangkali kita menggunakan fungsi ini gitu. Ya. Jadi kalau ini kan sebenarnya fungsi yang cekung ke bawah nih, cekung ke bawah gitu kan. Kalau cekung ke bawah ya kemungkinan A1-nya ini kurang dari 1 gitu ya. Jadi kalau kita turunkan, turunan keduanya second order condition itu jadi negatif nanti. Kalau negatif berarti cukup ke bawah gitu kan, seperti itu. Kalau menggunakan pendekatan matematiknya. Berbeda kalau misalkan saja marginal propensity to invest misalkan ya. Kalau misalkan to invest justru makin tinggi kalau pendapatan kita makin tinggi gitu.
Kalau pendapatan kita makin tinggi ya, maka tambahan untuk investasi ya, ini sumbernya juga saving ya, tambahan untuk saving bisa lebih banyak lagi, makin banyak saving, makin banyak investasi kalau pendapatan kita makin apa? Makin tinggi ya, seperti itu. Nah, ini kalau dengan model yang sama misalkan saja yang diuji adalah apa? Hipotesisnya nih. Apakah koefisien ini ya yang B1 ini lebih besar dari 1 gitu ya. Jadi nanti ketika kita menduga tentu saja kalau menggunakan metode OLS ini harus dilinearkan ya dengan menggunakan apa? Logaritma ya, logaritma C, logaritma Y ya, seperti yang tadi kita sampaikan itu ya. Jadi seperti ini. Dua-duanya logaritma nih. Ya. Ada belok, ini Y-nya dilonkan, X-nya juga apa? Dilonkan seperti itu. Nah, ini apa di dalam mencari model yang terbaik ya. Bisa juga gini ya, ketika kita membuat model ya. Coba misalkan saja contoh ya, yang pernah saya sampaikan nih di dalam mata kuliah itu apa, perencanaan pembangunan wilayah dalam instrumen desentralisasi fiskal ya. Di sini kalau kita lihat misalkan saja ya, bagaimana ya peranan dari masing-masing belanja ini terhadap output daerah misalkan ya, PDRB daerah nih ya. Ya, jadi ini kalau kita lihat ya modelnya ya, ini koefisiennya ini yang kuning nih, modelnya kan ini ya. Konstannya minus 5 nih, minus 5, 0,28 dan seterusnya. Ini modelnya ya. Oke. Nah, kalau kita mau mencari faktor mana yang paling berperan gitu ya. Sekali lagi dengan apa? Elastisitas ya. Jadi ini adalah elastisitas ya. 285 elastisitas. 0,711 elastisitas ya, karena ini loan gitu ya dan seterusnya. Nah, bagaimana dengan apa? APM di sini gitu ya. Nah, kalau misalkan saja untuk mudah ya menafsirkan koefisien ini elastisitas, kalau datanya sudah persen ya, kalau datanya sudah persen seperti APM di sini ya, berarti Anda tidak perlu lagi di logaritma. Kalau Anda membuat logaritma, ini akan menyulitkan ya menginterpretasikan atau mencari elastisitasnya gitu. Ya. Nah, kalau misalkan saja nanti Anda lihat ya, ini hati-hati, seringkali kalau kita lihat berarti yang paling besar ini elastisitasnya adalah apa? Physical capital nih, gitu ya. Fixed capital formation, pembentukan modal tetap bruto nih. Ini paling tinggi nih. Ini yang paling berperan di antara belanja-belanja yang lain gitu. Apakah demikian? Nah, kita lihat coba ya. Ini persen ya. Ini persen, ini kecil 0,09. Jadi misalkan saja katakanlah yang tadi modelnya nih ya, modelnya tadi. Memang untuk yang belanja modal gitu ya, kalau kita turunkan D loan PDRB dibagi D loan daripada BM, ini kan elastisitas ya, turunan loan ini. Gitu ya. Jadi 0,28 ini adalah elastisitas, karena sudah bebas satuan ya. Ini ada turunannya apa? Diferensial D PDRB dibagi PDRB ya, DY per Y. Kalau ini apa? DX per X gitu kan. Nah ini juga sudah merupakan elastisitas. Gitu. Bagaimana dengan APM? APM kan sudah dalam persen gitu ya. APM sudah persen sehingga tidak perlu di logaritma ya. Sehingga kalau kita turunkan ya untuk angka 0,09 ini adalah apa? D loan PDRB dibagi D apa? APM ya turunannya. Ini sama dengan berapa? 0,009. Satuannya apa? Coba kita lihat ya. Turunan daripada DY per Y ya. Ya ini kan habis satuannya gitu kan. Tapi bagaimana dengan DAPM ya? Kalau turunan APM ini kan langsung berapa sih perbedaan daripada APM di sini? Delta APM ya dalam persen karena ini sudah dalam persen gitu. Sehingga di sini sebenarnya satuannya 0,09 persen gitu, bukan persen ya, 1% gitu kan. 1% gitu di sini. Nah karena ini masih ada satuan gitu ya, katakan ini sebagai K nih, ini ada satuannya gitu ya. Untuk menghilangkan persen ini, ya, kita kalikan dengan apa? 100%. 100% kan 1 pada dasarnya. Nah, sehingga kalau dikali 100%, ya, maka K tadi ya, yang 0,09 ini menjadi apa? 0,9. Sehingga elastisitas daripada APM tadi, ya, yang menggambarkan peranan daripada human capital, gitu ya, ini sebenarnya 0,9. Gitu. Ya, jadi kalau 0,9, ya, yang paling tinggi siapa? Ya, yang paling tinggi mana gitu ya, belanja mana yang bisa meningkatkan apa pertumbuhan lebih tinggi gitu ya, paling tinggi ya sebenarnya ini human capital gitu. Dan ini sesuai teori kan ya, Anda mempelajari misalkan saja dari
Romer itu yang dapat hadiah Nobel tahun 18 gitu ya. Itu dia dapat Nobel itu karena pengembangan model dalam membahas tentang apa? Peranan human capital investment ini gitu ya. Sebagai endogenous economic growth theory di situ ya, masuk human capital. Jadi sekali lagi kalau sudah dalam persen ya, tidak perlu Anda logaritma ya. Rule of thumb-nya saja, ini rule of thumb ya, supaya mudah menginterpretasi koefisien. Nah, bagaimana kalau misalkan saja uh, uh, yang persen itu Y-nya, gitu ya. Yang persen ini Y-nya. Kalau yang persen ini adalah Y-nya, gitu, yang persen ini adalah Y-nya, gitu ya, maka, gitu ya, ini tetap ini. Kalau sudah persen tidak perlu di logaritma. Yang ini persen nggak? Oh, yang ini bukan persen, berarti kita pakai logaritma. APM persen nggak persen? Ya nggak usah gitu, nggak usah dilogaritmakan. Ini belum, bukan persen ya, satuannya dalam miliar atau triliun. Kita logaritma. Tenaga kerja, ini juga orang. Nah, kita logaritmakan ya. Bagaimana interpretasi masing-masing koefisien ya? Untuk katakanlah A2 nih, APM nih, ini persen kan? Karena ini persen, maka A2 ini sebenarnya elastisitas gitu ya. Jadi turunan daripada growth di sini, delta growth apa? Dalam persen kan perbedaan pertumbuhan. Perbedaan APM apa? Persen juga, sehingga habis ya, tidak ada satuannya. Maka A2 ini sudah elastisitas gitu. Bagaimana dengan yang lainnya? Misalkan katakanlah untuk belanja modal nih. Ini kan D growth ya. Ini adalah D loan ya. D loan daripada BM gitu ya. Nah, karena di sini ya, D growth ini bebas satuan, sedangkan D loan dari BM ini adalah satu per persen, berarti di sini sebenarnya satuannya persen. Artinya interpretasinya adalah A1%. Bagaimana menghilangkan persen ini? Ya, dibagi dengan apa? Dibagi dengan apa? 100%. Berarti di sini elastisitasnya adalah ya untuk yang BM ini adalah apa? Sebenarnya 1/100 daripada A1. Ini juga sama 1/100 dari A3 elastisitasnya. Ini juga sama ya, elastisitas dari tenaga kerja ini adalah 1/100 dari apa? A4. Nah, inilah gitu ya untuk mencari apa? Elastisitas ini gitu ya. Nah, jadi elastisitas ini kan kita tahu ya, DY per Y satuannya habis, DX per X seperti itu. Nah, saya kira mungkin barangkali itu ya, termasuk juga nanti ya ketika mencari model, Anda pertimbangkan juga kalau ada data kualitatif ya. Sehingga kalau data kualitatif Anda menggunakan apa? Model dummy ya, interaksinya, daminya apa, interaksi atau tidak gitu ya. Jadi sekali lagi dalam menentukan model itu coba perhatikan ya tahapan ini untuk mencari model, dan juga ketika memperbaiki model ya, ini kan modifikasi model melalui perbaikan sumber, baik yang tidak signifikan maupun yang tidak memenuhi asumsi gitu. Coba lihat ya, yaitu dari sini ya, dari sini. Gitu ya. Nah inilah ya seni di dalam mengembangkan model ketika Anda mencari model yang apa terbaik ya, termasuk juga Anda menggunakan apa model dummy ya dengan dan tanpa interaksi itu juga nanti dipertimbangkan. Oke. Baik, ada pertanyaan? Mana? Ada pertanyaan? Jadi sebenarnya ini review gitu ya, tapi kadang-kala ketika Anda menulis disertasi gitu ya, tidak menggunakan gitu ya ilmu ini nih gitu. Ini kan sebenarnya seni dalam merangkum, membuat summary, ya dalam mengkaitkan satu materi dengan materi yang lain gitu ya. Nah, itu yang perlu ditekankan ketika Anda mengembangkan ya, mendevelop suatu model. Ya. Inilah filosofinya gitu. Kalau misalkan saja Anda juga harus memperhatikan ini ya. Coba saya buka lagi tentang apa namanya model dengan apa pubadami ya. Mana pubadami sebentar. Oke. Oke. Ini kok belum keluar ya, sebentar ya. Oh, bentar.
Baik, coba yang dengan dummy variable saya buka lagi ya. Share kok belum keluar juga ya. Oke, saya tutup lagi coba. Ubah dummy ya, oke. Oke. Nah, ini juga sama ya. Ketika Anda misalkan saja nih contoh mencari modelnya. Jadi misalkan saja model tentang itu ya, tentang bagaimana menentukan nilai rumah nih ya. Nilai rumah ini kan tergantung ukuran ya. Tergantung juga lingkungannya, lokasinya di mana, apakah lokasinya yang baik atau yang biasa gitu kan ya. Nah, kalau misalkan kita gambarkan tanpa memperhatikan tadi ya lokasi ya, nanti gambarnya seperti ini ya. Dan kalau kita lihat detailnya yang baiknya di atas semua gitu. Yang biasa di bawah semua, berarti tidak menggambarkan, nggak fit gitu ya. Ketika melakukan fitting di sini, ya nggak cocok, ya nggak pas ya dalam menjelaskan apa titik-titik data ini gitu. Ya, sehingga barangkali gitu ya, meskipun mungkin kalau kita regresi linear sederhana nilai rumah dan ukuran ya, meskipun mungkin barangkali sebenarnya ini signifikan gitu. R kuadratnya tinggi, Anda stop. Tapi coba lagi gitu ya. Bagaimana kalau kita memasukkan apa? Lokasi. Ketika memasukkan lokasi ternyata signifikan juga, semuanya signifikan ya. R kuadratnya lebih tinggi. Jadi ini kan lebih baik dibandingkan model apa tanpa memasukkan apa? Lokasi. Nah, ini pun gitu ya, Anda jangan puas dulu gitu ya. Apakah dengan 96% ini signifikan gitu ya. Anda coba lagi gitu ya. Jadi kalau dengan dummy nih, kalau hanya tanpa interaksi ya, nanti kan gambarannya kan begini ya, atau mungkin gambaran yang tadi begini nih. Anda coba lagi, misalkan saja menggunakan omitted variable test ya, uji apakah ada ubah yang relevan yang dihilangkan ya, omitted variable di sini, OV test gitu ya. Ternyata ya kalau kita lihat ya H0 ini memenuhi asumsi ya, jadi nggak ada omitted variable ya. Ternyata ini signifikan. Kalau signifikan berarti kemungkinan ada variabel lain yang belum masuk gitu. Variabel lainnya yang mana? Nah, ini yang baru masuk ukuran dan apa? Lokasi gitu ya. Nah, bagaimana kalau interaksinya gitu? Karena kalau kita lihat ya, tambahan harga kalau nambah 1 meter gitu ya, ternyata ini kan sama saja di lokasi yang biasa dan lokasi yang baik. Harusnya harga tanah ini apa? Beda gitu. Kalau beda, kemungkinan selupnya beda. Kalau selupnya beda, berarti mungkin harus dikali dengan apa? Dengan diinteraksikan daminya ini. Kalau daminya diinteraksikan, tentunya selupnya bisa beda nih. Ya. Nah, kalau selupnya beda, mungkin kalau kita gambarkan gitu ya. Jadi kita masukkan nih selupnya ukuran dikali lokasi. Tadi ini ukuran, lokasi, ini perkalian ini. Ternyata signifikan juga. R kuadratnya juga lebih tinggi gitu. Ya, jadi walaupun tadi R kuadratnya sudah tinggi, kemudian ini signifikan lagi, coba lagi ya, coba dengan UV test ya, yang biasanya kita lakukan seperti itu. Ya. Sehingga kalau kita gambarkan ya, gambarnya bisa lebih baik gitu. Dan ini lebih logis ya, berarti harga per meter ya di lingkungan yang baik itu lebih mahal ya, sekitar hampir 3 juta nih. Kalau ini hanya 2 juta saja gitu kan. Ketika diuji katakanlah UV test ya, nah ternyata di sini apa? Nggak signifikan, berarti model ini nggak ada ya variabel relevan yang dihilangkan ya, sementara bisa seperti itu. Nah begitu juga kalau misalkan saja untuk data misalkan saja kategorinya ada 3 ya. Ini ada gaji, pengalaman ya dalam tahun ya, pendidikan ya yang dicapai karyawan ya, ada 30 sampel karyawan ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini hati-hati ya, jangan menggunakan simbol ini ya, karena dummy ini kan 01 gitu ya. Kenapa? Kalau misalkan saja kita menggunakan 012, kalau kita lihat ya kita masukkan di sini, ini nanti menghasilkan apa? Menghasilkan perbedaan ya, gaji tiap jenjang pendidikan ini dianggap sama ya. Ini bedanya apa? B3. Bedanya apa? B3 juga gitu. Padahal belum tentu sama. Bisa sama, bisa saja tidak sama. Nah, kalau misalkan menggambarkan secara umum begitu, ya harusnya memang nilainya dummy itu 1010. Nah, ininya rule of thumb-nya kalau ada kategori atau 3, ya berarti di sini ada apa? 2 dummy gitu. Nah, dengan cara yang sama ya, kalau misalkan saja tadi kita menggunakan dengan interaksi secara umum nih, ya seperti ini gitu ya. Nah, karena di sini ada yang tidak signifikan nih ya, di SL bisa saja kita buang gitu ya. Di SL-nya nih kita buang. Ini hasilnya seperti ini. Gitu. Ini modelnya. Dan nanti kalau kita gambarkan begini. Gitu.
Dan memang kita lihat ya antara tingkat pendidikan yang dicapai ya, kalau nambah 1 tahun pengalaman di situ beda gitu. Kalau misalkan saja untuk lulusan SD nambahnya 500.000 ya setahunnya nih nambah gajinya. Kalau misalkan pendidikan sekolah lanjutan nambahnya sekitar 1 juta ya. Kalau misalkan saja untuk perguruan tinggi ya ternyata nambahnya sekitar 1,5 juta. Dan ini lebih logis ya. Dari statistik pun lebih bagus gitu ya hasilnya. Selain R kuadratnya signifikan ya, maka uji T-nya juga signifikan. Jadi mungkin itu ya untuk hari ini. Jadi Anda seolah bagaimana ya pengetahuan yang sudah Anda dapatkan tentang berbagai model ekonometrik ini gitu ya. Untuk mencari model yang terbaiknya dengan cara yang tadi gitu ya. Itulah seni di dalam mengembangkan model gitu. Filosofi ya dalam mendevelop suatu model gitu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Pak mau nanya Pak. Silakan. Ini terkait dulu sih Pak, saya juga pernah membantu teman saya karena di ujung dia hasil analisisnya agak beda terkait dengan teori Y sama dengan CIG itu menggunakan regresi itu ternyata kesimpulan dia itu belanja pemerintah atau G itu tidak berpengaruh signifikan terhadap modelnya gitu. Nah, apakah bisa dilakukan pembenaran dengan cara misalnya mencari jurnal terkait yang memiliki hasil yang sama seperti itu Pak? Karena saya juga coba utak-atik modelnya dengan merubah-rubah. Ibaratnya seperti yang sudah diarahkan di buku Prof. BJ itu memang tidak, saya faktor G ini tidak bisa menjadi signifikan seperti itu Pak. Okay. Saya nggak tahu apakah data dia bagus atau tidak ya Pak, terlepas dari itu. Tapi apakah bisa dibenarkan dengan jurnal pendukung hasil penelitian orang lain gitu bahwa model itu bisa diterima seperti itu Pak? Oke, ini siapa Rizky ya? Iya betul Pak. Oke, Rizky ya, yang Rizky sampaikan ya, kalau kita lihat dari flowchart ini ya, jadi ketika diuji nih gitu kan, hipotesisnya kan signifikan belanja pemerintah gitu kan, ya signifikan ya, dan positif gitu kan, oke. Ternyata hipotesisnya apa? Ditolak kan? Nah, harusnya Rizky kemana nih arahnya nih? Nah, ke sini kan? Iya. Tapi Rizky kelihatannya stop di sini. Hanya cari argumen di literatur kan? Nah, sebaiknya hindari itu. Ya, sebaiknya hindari itu gitu. Jadi kadang-kadang orang suka lebih statistik dari orang statistik. Nah, kalau saya sih, meskipun saya dari statistik, saya ada seninya di dalam mengembangkan model itu. Gitu. Filosofinya apa filosofinya? Ketika Anda membuat model gitu ya, kemungkinan ada model lain nggak yang lebih baik? Ya, ada. Kan tadi kan ini error itu kan tadi apa? Banyak kan komponen error itu kan? Bisa saja modelnya apa? Bukan linear, multiplikatif misalkan. Udah coba belum Rizky gitu? Atau mungkin proksinya gitu kan? Seperti itu. Atau mungkin begini, Kalau saya waktu itu ya. Di dalam model ini kita menggunakan ini karena kebetulan mau cerita tentang model perubahan struktural gitu ya. Ketika model ini dibagi dari outputnya ini dibagi ada output pertanian dan non pertanian gitu ya. Jadi ada dari sektor modern dan sektor tradisional lah kata kelangkapannya. Pertanian dan non pertanian ternyata bisa signifikan bisa begitu Rizky. Salah satu caranya gitu. Ya, bukan hanya bentuk fungsinya, tapi mungkin barangkali kita jangan diagregasi gitu. Ya, contoh saja, misalkan saja, bagaimana pengaruh daripada nilai tukar misalkan saja, exchange rate gitu kan ya. Nah, kira-kira waktu itu memang tidak signifikan gitu ya. Ya, tapi ketika dibagi antara sektor pertanian dan non pertanian, kira-kira nilai tukar itu apa? Berbeda nggak pengaruhnya terhadap sektor pertanian dan non pertanian, Rizky? Berbeda kan dari logika saja. Yeah. Kalau pertanian ini tergantung dari bahan baku impor enggak? Enggak kan? Cenderung. Enggak. Tapi kalau barang industri kita masih banyak kan tergantung daripada impor kan?
betul, betul. Sehingga nilai tukar itu bisa berbeda pengaruhnya gitu. Jadi inilah kita perlu gitu ya, seni di dalam apa? Mengembangkan model ini gitu. Nah, di antaranya banyak gitu ya, bukan hanya ini saja. Saya hanya baru mengasih beberapa contoh ya. Tadi pertanyaan Rizky itu bisa saja output-nya ini dibagi dua, pertanian dengan apa? Non-pertanian misalnya. Karena mungkin belanja ini pengaruhnya belanja pemerintah, mungkin dibanding ke industri dengan apa? Dengan ke apa? Pertanian bisa berbeda pengaruhnya nih. Mungkin yang satu signifikan, yang satu tidak signifikan, kan bisa seperti itu. Atau mungkin bentuk fungsinya gitu kan. Jadi yang tadi bentuk fungsinya kan begini, Rizky. Misalkan saja tadi ini, mana tadi ya. Yang ini misalkan saja nih. Kan ada yang linier, ada yang apa? Nah, non-linier kan bisa saja seperti itu gitu. Jadi banyak cara gitu ya, banyak caranya gitu ya. Termasuk juga Anda misalkan saja kita melakukan apa? Investasi misalkan saja. Nah, mungkin investasinya dipisahkan nih, physical capital dengan apa? Human capital gitu. Belanja pemerintah bisa saja dibagi belanja apa? Belanja modal dan belanja apa? Rutin misalkan saja, atau belanja apa? Administrasi misalkan saja. Nah, itu bisa berbeda itu pengaruhnya. Mungkin kalau dipisahkan belanja modal itu bisa berpengaruh, Rizky gitu. Iya, Pak. Oh, iya, jadi sekarang bisa jadi konsultan lagi tuh Rizky nanti. Terima kasih banyak, Prof. Oke. Jangan langsung begitu saja yang ini selesai gitu. Ada seninya gitu. Nah, bagaimana seninya? Nah, inilah yang ajarkan. Coba ini beberapa pola hubungan. Ini sebenarnya terkait dari apa? Sumber bentuk fungsinya itu kan. Bisa saja mungkin ada simultan, bisa saja multiplikatif, bisa saja kita uraikan di disagregasi outputnya pertanian dengan non pertanian. Tadi proxy juga misalkan saja jangan langsung wood income nih, tapi hanya pendapatan-pendapatan negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan kita saja gitu ya. Hanya major trading partner kita saja gitu. Nah, begitu ya.